Riwayat kurban sudah ada mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Ibrahim. Syariatnya beda. Zaman Nabi Ibrahim syariatnya masih boleh menyembelih putra, ya. Jadi singkat cerita, menurut salah satu versi bahwa Nabi Ibrahim dapat perintah ini melalui mimpi salasa layalin mutawaliyat, 3 malam berturut-turut, yang mana isi dari mimpi tersebut sama. Ya Ibrahim, aufi nadrak wadhbah waladak. Wahai Ibrahim, penuhi nadarmu, sembelihlah putramu. Terbangun besoknya mimpi yang sama, ketika malam mimpi yang sama, baru yakin, baru ngajak putranya, wahai putraku, ya karena menurut salah satu ahli tafsir Abdullah bin Abbas, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun, mimpi seorang nabi di saat tidur merupakan wahyu, ya. Jadi ini bukan hanya sekedar mimpi, ini bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tiada arti, tapi ini adalah perintah Allah yang harus ditaati. Maka beliau pun paham, segera bertekad kuat untuk mematuhi perintah Allah, menyembelih putra satu-satunya. Langsung besoknya, wahai putra kesayanganku, ayo kita ke Bukit Mina, ya. Jangan lupa bawa parang sama tali. Sebut, ya, bertanya, batakun, gasan apa Abah? Untuk apa Abah bawa parang sama tali? Nabi Ibrahim sempat menjawab, untuk nyembelih kambing. Wah, di sini ada Iblis tadi, Iblis, ya, bagi tadi kalau bagi Nabi Ismail ya kai iblis, ya, ini ya seneng. Wah, ini Ibrahim, ya, Raja Waluh ini, ya, anaknya diwaluhi. Padahal yang mau disembelih ini kan anaknya Surang, anak satu-satunya Anda sembelih. Ini kupegang ucapannya, dia mau nyembelih kambing. Nanti kalau anaknya sembelih, aku hapaki di Bukit Mina. Jadi ketika dalam perjalanan diikuti terus. Alhasil ketika sampai di situ, ya, ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shafat. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak umur dewasa, bisa diajak bekerja, di saat itulah datang perintah Allah untuk menyembelihnya, ya. Ketika sudah sampai di Mina, wahai putra kesayanganku, aku dapat perintah dari Allah melalui mimpi supaya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini juga, ya, bijaksana. Mirip dengan Nabi Adam tadi. Nah, langsung ini perintah Allah, kada usah banyak pepandir, ya. Ikam hendakku sembelih, ya. Jangan banyak, ya, jangan pamuntungan kayak itu ajil-ajil ikam itu. Jangan gitu, ya. Jadi yang penting luar biasa, bijaksana. Aku diperintahkan, bagaimana pendapatmu? Masih minta pendapat. Justru dari sini luar biasa ketahuan bahwa didikannya selama ini dalam ketauhidan berhasil. Jadi Nabi Ismail menjadi, di samping menjadi anak yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga patuh ke dua orang tua. Luar biasa. Ya abati if'al, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah kesayanganku. Ingat, yang menarik, pakai ya abati, wahai ayah kesayanganku. Kalau ya abi, wahai ayahku, itu aja, ya. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan menemuiku dari golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah, ya. Ini lagi menarik ketika mau disembelih, antara diikat, ya. Versi pertama, Nabi Ibrahim yang mengikat Nabi Ismail. Supaya apa?
barangkali dalam prosesi penyembelihan dia nanti banyak gerak, sebagaimana umumnya kambing-kambing yang hewan-hewan yang disembelih, kambing, sapi, pasti gerakannya gerakan sakaratul maut ya, nanti tidak tega, makanya diikat. Versi pertama. Versi yang kedua kebalikannya, justru ketika Nabi Ibrahim, yang pertama tadi maksudnya Nabi Ismail yang minta diikat. Wahai ayahku, ikatlah aku ketika engkau menyembelihku nanti, supaya engkau tetap tega ya, karena jiwa seorang ayah kada purun melihat anak disembelih ya, tidak tega ya, makanya supaya tega diikat. Ini versi pertama. Versi kedua kebalikannya, Nabi Ibrahim yang mengikatnya, tapi Nabi Ismail yang menolak. Wahai ayah kesayanganku ya, mohon maaf, kada usah diikat, tidak perlu diikat. Kenapa wahai anakku, nanti kalau engkau bergerak gerakan sakaratul maut aku tidak tega. Bukan itu masalahnya wahai ayah kesayanganku, masalahnya engkau mematuhi perintah Allah menyembelihku ini. Sekitar ini hewan-hewan menyaksikan ya, kemudian yang menyaksikan juga dari kalangan malaikat di langit. Di langit malaikat menyaksikan semua ya, bahkan itu kayak iblis di ujung itu ngintip juga. Nah ini ya, jadi semua makhluk menyaksikan. Nah iblis tadi kan ngintip tadi ya, ini ya, kalau memang disembelih anaknya, tadi bepandir Anda nyembelih kambing. Nah aku hafal enak, Raja Waluh ya, anaknya diwaluhi. Nah ini ya, nah, jadi ditunggu-tunggu sama iblis. Jadi ketika memang benar, kalau gitu tidak perlu diikat, tidak usah ya. Nanti kalau diikat akan tersebar gosip. Apa gosipnya? Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa. Buktinya ini anaknya diikat. Nah ini ya, termasuk Nabi Ismail, dia mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa, makanya diikat. Karena kalau dia nggak diikat, bisa saja melihat parang yang tajam langsung buka ya. Tapi karena diikat, karena kawat buka, tidak bisa lari. Makanya mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa ya. Makanya tidak usah diikat, dilepaskan. Nah ini ya, dalam sejarah tidak hanya mau menyembelih, tapi pisau atau parang ini memang nyata-nyata disembelihkan, ditekankan, sudah diasah tajam, disembelihkan, tapi kada landap. Nah tiba-tiba tumpul, sudah ditekan, kada landap. Akhirnya Nabi Ibrahim kada purun, parangnya dilempar, ditimbai. Aduh ini aku sudah kada purun, diuji kada landap, pulang ditimbai. Padahal sudah nyata-nyata diasah tajam. Nah, ternyata parangnya ini kawak bepandir, bisa berbicara. Wallahu antaqa kulla syai'. Allah lah zat yang mampu membuat segala sesuatu bisa berbicara ya. Jadi apa yang diucapkan oleh parang ini? Ya Khalilullah, ana mutahayyir bainal amrayn. Wahai kekasih Allah, aku sedang andilau antara dilema dan galau, di antara dua perkara. Loh, kalau beritahu apa yang membuatmu galau, bingung? Amaranul jalil bil man'i wa amaranul khalil bil dhabhi. Nah ini ya, amarani al jalil, Allah memerintahkanku, Allah yang maha agung al jalil memerintahkanku supaya aku tompul. Jadi sekalipun engkau mengasahku sampai setajam mungkin, aku tetap tompul. Kenapa? Karena Allah Al-Jalil melarangku. Nah, di sisi lain, amarani Al-Khalil, engkau Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, memerintahkanku supaya tajam. Nah, mudah-mudahan pian paham. Maksudnya apa? Nah,
pian nyuruh, Allah nyuruh. Kira-kira mana yang lebih ulun patuhi? Nah, ya. Oh iya jelas perintah Allah. Makanya sekalipun pian ngasah tajam, karena Allah memerintahkan ulun supaya kada landap, ya, ndak tajam, maka ulun jadi tumpul. Nah, ya. Kali akhirnya didatangkanlah kambing made in surga yang sangat gemuk. Dalam ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim inna kadzalika najzil muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ya, ketika sudah pasrah mereka berdua, aslama, dua-duanya Islam, dua-duanya pasrah, ya. Kemudian Nabi Ismail sudah diletakkan di atas pelipisnya, siap disembelih. Ya, ternyata ya datanglah suara min qibalillahi ta'ala, wa Ibrahim, engkau sudah membenarkan perintahku melalui mimpi. Ya, ini adalah ujian yang nyata. Kami membalas perbuatan orang-orang yang baik. Kami ganti, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Didatangkanlah kambing made in surga. Ya. Kambing siapa ini? Nah, ini adalah kambing Habil tadi. Habil yang kurban, ya, kurban kambingnya diambil oleh awal, dibawa naik ke langit, bawa ke surga, hidup sempurna. Makanya bagi kaum muslimin muslimat yang berkorban di hari raya Idul Adha, sekalipun lahiriahnya dicincang, ya, disembelih, dikuliti, dicincang-cincang, tapi nanti akan mendatangi pemiliknya, si pengkorban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa allafiha. Hewan kurban nanti mendatangi dalam keadaan sempurna, membawa tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya sempurna. Nah, ini ya. Jadi sebagaimana kurbannya Habil dipakai untuk menyelamatkan anak cucunya. Kebetulan yang diselamatkan Nabi Ismail. Makanya dari peristiwa ini diambil kaidah anna khairan lil ajdad, anna khairan lil ajdad yanfa' al aulad. Setiap kebaikan dari nenek moyang sangat bermanfaat bagi anak cucu. Kebaikan dari